Pemirsa, mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan atas dugaan korupsi proyek BTS Kominfo di Pengadilan Negeri Tipikor. Sebanyak 11 saksi diperiksa hari ini. Sidang dimulai sekitar pukul 10:20 pagi tadi. Dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Fazal Henry dan 2 hakim anggota Rianto Adam Ponto dan Sukarton. Sejumlah saksi yang diperiksa mulai dari penyedia pengadaan proyek, anggota Pokja pemilihan penyediaan infrastruktur BTS, konsultan hingga ahli transmisi. Untuk mengetahui sidang lanjutan kasus korupsi menara BTS Kominfo, kita sudah terhubung dengan Ihsan Ali dan juru kamera Kowel Yosef. Ihsan, Majelis Hakim mencecar maksud percakapan keep silent antara Kepala Divisi Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza dengan tenaga ahli Project Manager Unit Bakti Mar Yulis. Fakta baru apa, Ihsan, yang kemudian ditemukan dalam persidangan hari ini? Ya, baik, selamat sore Patricia dan pemirsa BTV. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang terhadap ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Dan saat ini sidang masih berlangsung dan kurang lebih sudah berjalan selama 6 jam lamanya. Dan ada fakta-fakta menarik karena hari ini ada 4 orang saksi yang dihadirkan dibandingkan pada persidangan sebelumnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Ada fakta-fakta menarik, salah satunya yakni dari saksi konsultan hukum Bakti Kominfo Asenar. Pada saat Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fazal Henry menanyakan kepada Asenar terkait ia tidak berguna sebagai konsultan hukum dalam proyek Bakti Kominfo dikarenakan Asenar sebagai konsultan hukum manut atau menuruti perintah dalam hal ini menentukan siapa saja perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mengerjakan proyek BTS. Padahal Hakim merasa heran, ada 3 konsorsium yang bersaing di pelelangan, namun pada akhirnya semua konsorsium itu mendapatkan proyek BTS. Hakim pun mempertanyakan peran dari Asenar sebagai konsultan hukum yang tidak ada gunanya dan bahkan sia-sia. Padahal Asenar mengatakan lelang ini juga mengacu pada hasil yang diikuti dari dokumen tertulis. Hakim juga bertanya apa ada yang mengarahkan Asenar. Asenar mengakui bahwa ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif mengarahkan terkait teknis pelelangan atau penentuan siapa-siapa konsorsium yang ikut terlibat dalam pengerjaan proyek menara BTS ini. Hakim juga menilai kehadiran Asenar ini adalah sia-sia. Seharusnya Asenar sebagai konsultan hukum Bakti Kominfo terlibat aktif dalam memberikan saran hukum, bukan malah menuruti ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Latif yang tidak patuh terhadap hukum. Dan selain itu juga tidak patuh terhadap peraturan Direktur Utama Perdirut Bakti nomor 7 tahun 2020. Selama persidangan, Perdirut nomor 7 tahun 2020 sering sekali dibahas baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh kuasa hukum dari 3 terdakwa ini. Dikarenakan Patricia maupun pemirsa BTV, aturan ini dipermasalahkan karena seakan legitimasi persyaratan atau kriteria pemilihan pemenang kegiatan dibuat tanpa kajian terlebih dahulu. Padahal sejatinya Perdirut nomor 7 tahun 2020 ini masih dilakukan review oleh konsultan yang saat ini juga saksi dihadirkan, yakni Anggi Hutagalung sebagai Direktur PT Anggana Cata Rakyana. Hal ini juga membuktikan bahwa ex-Dirut Bakti Kominfo Anang bersama Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Heromawan, menentukan sebelum dimulainya tahap prakualifikasi terhadap siapa-siapa saja perusahaan yang bisa lolos tender dalam mengerjakan proyek menara BTS Kominfo Bakti Kominfo ini. Hingga akhirnya perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang tender pengerjaan proyek BTS. Jadi seakan-akan ini hanya
di atas kertas saja tanpa mematuhi dari aturan Perdirut nomor 7 tahun 2020. Dan para calon ini, perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek BTS juga ikut harus memberikan komitmen fee berkisar 8 hingga 15% yang diambil dari perusahaan pemenang paket 1, 2, 3, 4 maupun 5 dalam pengerjaan proyek Menara BTS Bakti Kominfo ini. Hal ini secara jelas bahwa proyek penyediaan infrastruktur BTS menabrak aturan. Padahal tadi diungkapkan di muka persidangan, Perdirut nomor 7 tahun 2020 sudah dilakukan beberapa kali meeting, 6-7 kali meeting melalui Zoom meeting, dan Dirut Bakti Kominfo juga ikut di dalam meeting tersebut. Patricia. Baik, terima kasih Ihsan Ali dan juru kamera Kowel Yosef untuk informasi yang cukup komprehensif sore hari ini. Selamat bertugas kembali teman-teman.